Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku. Dan video aku hari ini tuh masih di bulan Ramadan ya teman-teman. Nah ini aku lagi nyiapin menu untuk berbuka puasa. Hari ini tuh aku berbuka puasa berdua aja sama si kakak ya teman-teman, karena suami aku tuh telat pulang. Karena kan ini aku ngambil videonya udah mendekati Idul Fitri, jadi kalau udah mau Idul Fitri itu di bengkel pasti rame ya teman-teman. Jadi suami aku tuh pulangnya telat dan kadang buka puasanya itu di jalan ya, dia beli minum gitu, nanti kalau udah berbuka dia buka di jalan aja. Nah ini aku lagi nuangin minuman, ini punya si kakak ya, ada es buah. Sedangkan aku hari ini tuh aku beli cendol aja teman-teman. Aku tuh belinya 2 bungkus aja cendolnya dan 1 bungkus es buahnya. Dan alhamdulillah nggak berselang lama ini udah buka puasa aja. Seperti yang terlihat di video di sini nggak ketinggalan si adik ya. Dia ngikut buka puasa juga ya teman-teman, meskipun dia tuh nggak puasa. Di sini dia tuh kayak gangguin juga, tapi kalau udah dikasih makanan dia tuh nggak gangguin lagi. Cuman ya dia itu pingin aja gitu ya ngambil sendiri makanannya di piring. Cuman nggak aku kasih ya teman-teman, karena kadang tuh nggak habis sama dia tuh cuman untuk mainan aja. Jadi di sini tuh aku cuil-cuilin sedikit gitu untuk dia, baru dia aku kasihin gitu teman-teman. Nah ini udah selesai aja kami berbuka puasanya dan gak lama suami aku tuh pulang. Dan videonya aku lanjutin di esok hari. Ini aku mau masak-masak untuk menu sahur. Nah di sini tuh aku sambil nonton ya teman-teman. Ini aku tuh nonton film Malaysia gitu. Aku tuh suka ya sama film-film Malaysia. Dan biar nggak sepi juga ya kan, karena kan aku ini sendirian. Jadi nggak terasa aja kalau sambil nonton gitu. Nah di sini tuh karena aku tuh bangunnya cepet, jadi aku beresin dapur aku dulu sebelum aku masak-masak ya. Dan ngeberesinnya nggak yang terlalu bersih juga ya teman-teman. Ini biasa aja, cuman dilap-lap aja. Dan ini ada piring yang udah aku cuci kemarin sore, belum aku pindahin ke tempatnya gitu ya teman-teman, masih di atas meja. Nah untuk kompor juga di sini aku lap supaya lebih bersih aja, jadi nanti aku waktu masaknya itu nyaman gitu ya teman-teman. Nah di sini udah selesai aja aku bersih-bersihnya. Selanjutnya di sini tuh aku mau nyapu dulu. Nah di sini tuh aku sapu karena kan ada remahan-remahan nasi juga, ada kotor-kotoran gitulah ya teman-teman di lantai dan nggak nyaman juga kalau nggak disapu. Jadi di sini aku sapu. Dan karena aku lagi rajin juga, di sini aku pel aja teman-teman karena agak sedikit licin juga ya. Karena ngerapihin dan ngebersihinnya cuman bagian dapur, jadi cepet selesainya ya teman-teman. Di sini udah selesai dipel. Selanjutnya tinggal aku taruh lagi kesetnya di tempat semula supaya nggak dingin juga nanti waktu aku lagi masak gitu ya kan. Karena kan ini tuh masih pagi banget ya kan teman-teman. Nah udah rapi, udah bersih, saatnya kita masak-masak gitu. Nah di sini tuh aku mau nyayur bayam aja. Dan bayamnya di sini itu udah sedikit layu ya, karena kemarin waktu aku beli itu nggak aku bersihkan dan nggak aku masukin ke kulkas gitu teman-teman. Cuman aku gantung aja di paku, alhasil bayamnya itu layu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa disayur ya teman-teman. Nah di sini tuh ada brokoli juga, tapi nggak aku masak brokolinya karena memang kayak males aja gitu ya aku tambahin brokoli. Jadi di sini untuk bayamnya cuman aku tambahkan toge aja. Selain nyayur bayam, di sini juga aku mau oseng-oseng teri karing. Di sini teri karingnya itu mau aku sayur cabai hijau dan juga ngerebus telur asin ya teman-teman. Nah di sini tuh aku udah didihkan air. Air yang di wajan ini tuh untuk ngerebus si bayam, sedangkan yang di panci kecil ini tuh untuk ngerebus telur asinnya teman-teman. Dan untuk di bayamnya bumbunya itu enggak yang macem-macem, aku cuman pakein garam dan juga sedikit micin. Dan juga ini aku tambahkan potongan bawang merah ya teman-teman yang udah aku iris-iris, bawang merah 1 biji aja. Nah ini untuk telur asinnya aku rebus aja meskipun airnya belum mendidih, tapi udah aku masukin ya. Dan selanjutnya di sini aku masukin aja sih bayamnya karena memang airnya juga udah mendidih gitu. Dan ini bayamnya udah aku cuci ya teman-teman. Cuman nggak aku record aja ya waktu nyucinya. Dan nggak terasa ini bayamnya juga udah mau mateng ya, karena kan si bayam ini nggak lama matengnya. Dan kalau lama-lama nanti tuh nggak enak gitu ya kan teman-teman, lembek-lembek gimana gitu ya kan. Oke selanjutnya di sini aku mau iris-iris dulu bumbu untuk numis si karingnya ya teman-teman ataupun terinya. Di sini untuk cabenya nggak aku blender, cuman aku potong-potong gini aja. Dan juga untuk bawangnya di sini aku pakein 3 siung bawang merah. Sedangkan untuk bawang putih kali ini tuh nggak aku pakein karena kebetulan bawang putihnya itu juga udah habis ya teman-teman. Aku belum belanja. Nggak apa-apa, nggak ada bawang putihnya tetap enak juga. Dan untuk cabai hijaunya karena udah habis yang hijau-hijau, di sini aku pakai yang oranye aja.
Ini sebenarnya kemarin tuh hijau ya teman-teman, cuman mungkin karena udah tua dan juga ini udah aku simpan di kulkas jadi dia kayak menguning sendiri gitu. Dan untuk cabenya di sini aku nggak pakai banyak-banyak, takutnya kepedesan ya teman-teman, karena kan ini tuh masak untuk sahur. Jadi kalau sahur itu aku nggak yang terlalu pedes-pedes masaknya. Takutnya nanti tuh malah sakit perut gitu ya. Oke, nah ini bayamnya lanjut aja aku masukin ke dalam mangkok ya teman-teman. Nah kalau udah dimasukin ke dalam mangkok gini tuh wajannya tinggal dimasukin ke kamar mandi, nanti tinggal dicuci aja. Nah di sini tuh bayamnya nggak banyak-banyak aku masaknya, cukup untuk sahur dan juga untuk sarapan adik Kalisa. Nah untuk karingnya di sini tuh mau aku goreng dulu sebelum aku tumis supaya lebih gurih aja dan juga supaya kayak kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Dan menurut aku kalau digoreng dulu lebih enak gitu. Jadi di sini aku goreng aja karena kan masaknya itu sesuai sama selera kita gitu. Oh ya teman-teman, maaf ya jika video aku tuh masih di bulan Ramadan, sementara ini tuh udah nggak Ramadan lagi ya teman-teman. Bahkan video Idul Fitri aku tuh belum aku upload karena memang aku uploadnya tuh aku dahuluin yang terlama gitu ya teman-teman. Baru nanti aku upload video terbarunya. Karena memang kemarin waktu bulan puasa aku tuh mager ya buat ngedit-ngedit, buat ngedubbing, jadi videonya itu terbengkalai di HP aku ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ya semoga aja video aku tuh masih bisa menghibur teman-teman semua meskipun nggak memotivasi lagi ya untuk di bulan Ramadan. Karena memang ini tuh udah nggak bulan Ramadan lagi. Oke, selanjutnya di sini aku tuh mau lap-lap dulu mejanya sambil aku nunggu si karingnya itu mateng ya teman-teman. Daripada aku berdiam diri, jadi lebih baik aku di sini tuh bersih-bersih dapur aku supaya lebih bersih lagi. Karena kan kita itu udah iris-iris bumbu, pasti ada kotoran-kotorannya ya, kayak remahan-remahan cabenya juga. Jadi di sini tuh mau aku lap-lap aja. Dan singkat cerita, ini karingnya udah mateng aja ya teman-teman. Selanjutnya aku mau angkat dulu dan aku mau numis bumbunya. Di sini aku numis bumbunya itu pakai minyak karing tadi ya teman-teman, nggak apa-apa. Meskipun minyaknya itu warnanya hitam, tapi masih layak dipakai ya karena kan habis goreng karingnya. Nah, di sini tuh aku masukin aja semua bumbunya dan nggak lupa di sini aku tambahkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya teman-teman supaya lebih gurih. Dan ini nggak terasa juga ya udah mateng aja telur asinnya. Di sini aku angkat dulu. Nanti kalau udah agak dingin sedikit baru aku belah gitu teman-teman. Oh ya teman-teman jangan salfok ya kenapa aku ngerebus telur asinnya itu satu. Karena memang satu aja udah cukup ya untuk kami sahur. Nanti kan dibelah gitu jadi makannya sebelah seorang. Karena kalau makan telur asin satu seorang itu nggak habis ya teman-teman kalau kami ya. Oke dan ini udah mateng aja ya tumis karingnya. Selanjutnya tinggal aku sajikan aja teman-teman. Dan selanjutnya di sini tuh aku mau hangatin pizza. Suami aku kemarin waktu pulang kerja ada bawa pulang pizza dan belinya itu potongan gitu ya teman-teman yang udah dipotong-potong. Per potongnya itu harganya 10.000. Suami aku tuh belinya 3. Di sini yang duanya itu udah aku kasih untuk adik ipar aku 1 dan juga untuk sepupu dari suami aku itu 1 ya teman-teman. Nah karena pizzanya ini tuh pedes jadi suami aku ada beli roti keju untuk adik Kalisa ya teman-teman supaya nanti dia tuh bisa nyicipin rotinya juga. Oke teman-teman gak terasa udah mau habis nih durasinya. Jadi sebelum durasinya tuh habis aku mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman ya. Dan aku juga mau minta maaf jika di video aku itu ada kesalahan dari segi apapun. Misal dari dubbingnya, dari kualitas videonya, itu aku mohon maaf ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada kritik maupun saran jangan sungkan-sungkan ditulis di kolom komentar ya. Supaya aku tuh bisa memperbaiki channel aku dan channel aku bisa lebih baik lagi dan juga berkembang lagi. Terima kasih. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Oke, kita lanjutin lagi videonya. Nah, di sini tuh aku mau bikin teh anget dulu ya untuk sahur. Jadi aku tuh meskipun kalau berbuka puasa pakai yang dingin-dingin, kalau untuk sahur tuh tetap minumnya yang anget-anget teman-teman. Di sini tuh aku andalannya itu teh anget. Karena menurut aku teh anget ini yang nyaman di perut aku dan juga di perut suami aku ya teman-teman. Kalau untuk kopi-kopi aku tuh selama bulan puasa nggak minum kopi dulu. Takutnya nanti tuh gembung ya karena kan kita mau berpuasa nggak makan dan nggak minum seharian. Dan nggak terasa teman-teman ini tuh udah selesai aku masak-masaknya. Dan ini aku mau belah dulu telur asinnya. Alhamdulillah telur asinnya itu bagus ya. Matengnya juga pas, asinnya juga itu pas. Karena kadang kalau kita beli telur asin itu ada yang terlalu asin dan juga kadang ada yang hambar ya, belum jadi gitu. Dan alhamdulillah menu sahur sederhana aku hari ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kami sahur aja. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.